Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada kabar terkini Bapak Ibu. Mengapa pemerintah, dan ini sudah dibuatkan dasar program Bapak Ibu oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar informasi tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintahan yang baru, Bapak Ibu, pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya di dalam kaitannya dengan Bapak Ibu pensiunan, bahwa pemerintah kemudian melakukan atau mencari solusi-solusi Bapak Ibu, bagaimana supaya kesejahteraan para pensiunan itu lebih baik lagi. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, berdasar data Badan Kepegawaian Negara atau BKN terbaru, yaitu data tanggal 30 Juni 2023, jadi setahun yang lalu Bapak Ibu, bahwa jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas usia pensiun ternyata itu jumlahnya mencapai sekitar 2.697.000 orang Bapak Ibu. Nah, dengan data ini, dengan kenyataan ini, kemudian pemerintah mencari solusi, berpikir ulang Bapak Ibu. Kemudian ditambah lagi dengan data dari buku statistik aparatur sipil negara semester 1 2023 bahwa jumlah ASN di Indonesia saat ini Bapak Ibu yaitu sekitar 4.282.000, terdiri dari PNS 3.795.000 dan P3K yaitu sebesar 487.000 orang. Dari jumlah itu BKN mencatat bahwa 32% ASN ada di kelompok usia 41 sampai 50 tahun. Itu sekitar banyaknya 1.370.000. Kemudian usia 51 sampai 60 tahun itu sebesar 31 tahun, yaitu berjumlah 1.327.000. Nah, dari dua total jumlah kelompok usia ini, maka keduanya jumlah rentan usia pensiun ini adalah yaitu 2.697.000 orang Bapak Ibu. Sementara itu Bapak Ibu, bahwa penerapan batas usia pensiun atau BUP bagi PNS itu diatur berdasar jenis dan jenjang jabatannya yang diemban. Ketentuan ini didasari pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 bahwa dinyatakan untuk usia 50 tahun itu BUP bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli pertama, ahli media, dan fungsional keterampilan. Sedangkan untuk BUP 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional media, dan 65 tahun BUP-nya yaitu bagi pejabat fungsional ahli utama. Kemudian Bapak Ibu, selain itu bahwa berdasarkan data juga Bapak Ibu, ini dinyatakan oleh Direktur Anggaran Kementerian Keuangan Nisa Rahma Tarwata Bapak Ibu ketika menggelar rapat di DPR, mengatakan bahwa hingga akhir 2021 saja beban yang ditanggung negara untuk membiayai uang pensiun ASN itu mencapai 2.800 triliun. Jadi 2.800 triliun.
Jumlah itu terdiri dari ASN pemerintah pusat sebesar 900 triliun dan pemerintah daerah 1.900 triliun. Nah, itu beban yang ditanggung pemerintah melalui APBN, Bapak Ibu, untuk pensiunan saja. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya kondisi yang demikian itu, kemudian pemerintah merencanakan skema baru, Bapak Ibu, dari skema lama yang menggunakan skema pensiunan PAI as you go ke skema fully funded. Nah, di dalam skema fully funded ini memang ada banyak kata beberapa ahli, banyak keuntungan dan kelemahannya juga, Bapak Ibu, tapi sebagian besar mengatakan bahwa lebih banyak enaknya, lebih banyak keuntungannya katanya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan karena ini sudah menjadi skala prioritas di tahun 2025, mudah-mudahan bisa terrealisir dilakukan oleh pemerintah tentang program dengan menggunakan skema fully funded ini, Bapak Ibu. Karena dengan demikian maka Bapak Ibu akan mendapatkan, jika sudah BUP atau pensiun, mendapatkan 1 kali uang pesangon yang begitu besar, tidak seperti skema PAI as you go yang diterima di setiap bulannya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.